negur Sarah, nenek kan tadi udah bilang sama kau jangan pergi maghrib. Kenapa kau nggak negerin nenek? Kata si nenek. Ngamuk nenek di situ, Wak. Tapi untungnya ketegangan di rumah itu pun berhasil diselesaikan dan neneknya ini pun menyuruh Sarah udah masuk kau dalam kamar, istirahat kau. Nah ini masih di hari yang sama, Wak, ya. Di malam harinya sekitar jam 10 malam, Sarah ini mendadak terbangun gegara, badannya menggigil, demam tinggi si Sarah, Wak. Keluarganya yang panik pun kemudian hanya bisa memanggil bidan terdekat untuk memeriksa, dan bidan tersebut pun langsung mengkompres kepalanya Sarah dan memberikan beberapa obat. Nah di situ ibu bidan ini sempat memberikan penjelasan ke keluarga Sarah kalau Sarah ini sakit akibat apa? Shock berat, Wak. Dan setelah meminum obat, Sarah pun bisa tidur kembali dengan pulas hingga esok harinya. Ini parah nih waktu besok ya, dengar kalian. Nah di keesokan paginya, Wak, Sarah pun bangun dengan kondisi yang sudah baikan. Dan hari itu berjalan seperti biasa, Wak, karena tidak ada keanehan apapun atau gangguan apapun yang dialami. Sarah sudah berani keluar rumah untuk membantu nenek menanam padi serta juga memungut siput di sawah itu. Sampai tibalah waktu sore nih, mereka semua pulang kan, mandi, makan malam dan beristirahat. Nah di waktu maghrib tiba, Wak, Sarah betul-betul berada di rumah. Dia sama sekali tidak menginjakkan kakinya keluar, betul-betul kapok dia setelah kejadian kemarin tuh. Dia udah gak mau lagi melanggar perintah neneknya kan. Untungnya nggak sak berak pula dia waktu itu. Dan setelah waktu maghrib usai sekitar jam 8 malam gitulah, Sarah sama Kak Dewi sempat pergi bersama, Wak, ke warung dekat rumah neneknya untuk membeli beberapa barang. Malam itu sebenarnya berjalan baik-baik aja, Wak, dan dia tidak mendapatkan gangguan lagi dari sosok kuntilanak kelelawar tuh lagi, nggak ada. Nah, sesampainya di rumah setelah dari warung itu kan, Sarah pun melihat Bang Sony, abangnya dia, sedang berada di atas motor lagi bersiap-siap ini, ternyata mau pergi ke pusat kota untuk membeli makanan. Sarah merengek pengen ikut. Bang mau kemana? Ikutlah aku, Bang. Nggak usah, nanti kau kenapa-napa macam kemarin pula nyusahin kau. Tapi Sarah terus tuh memaksakan hingga akhirnya dengan terpaksa neneknya Sarah pun mengizinkan Sarah untuk ikut pergi sama abangnya. Nah sebelum pergi, nenek sempat berpesan kepada mereka berdua kalau kalian sudah memasuki area kebun karet, jangan lupa bilang permisi ya. Ngomong dalam hati juga nggak apa-apa, yang penting kalian izin, kata neneknya kan. Itu pesannya, Wak. Dan Bang Doni pun mengiyakan nasihat nenek dan langsung memacu sepeda motornya menembus kegelapan malam bersama si Sarah. Suasana malam itu cukup remang-remang, Nadia, karena tidak banyak lampu di jalanan yang mereka lewati. Mereka hanya ditemani temaram sorot lampu kuning dan juga cahaya bulan yang bersinar di atas langit, Wak. Sesekali juga mereka sempat berpapasan dengan beberapa motor yang lewat sambil membunyikan klakson seolah menyapa mereka. Nah di saat melewati perkebunan karet, mereka tidak lupa, Wak, melaksanakan perintah nenek. Dalam hati masing-masing, Sarah sama Bang Sony ini berkata, permisi, kami orang